teman-teman, back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik dan semangat luar biasa ya. Di video kali ini aku akan review tentang jurnal penyesuaian. Nah, ini materi kelas 12 SMA semester 1 ya teman-teman. Kalau di perkuliahan, jurnal penyesuaian ini masuk ke pengantar akuntansi. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena banyak banget ya adik-adik yang SMA ini dan sebagian besar mahasiswa merasa sulit dengan materi ini. Nah, tapi teman-teman, kalau kita ngerti konsep masing-masing akun yang harus disesuaikan, ternyata nggak susah loh teman-teman. Nggak susah, mudah banget lagi ya. Nah, yo pasti kamu nggak sabar lagi buat tonton isi video ini ya. Di sini aku akan mengupas dengan bahasa sesederhana mungkin tentang materi ini ya. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa di subscribe channel ini, like plus dengan komentarnya. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe. Let's we start and keep watching. Oke, kita sekarang masuk tentang jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah baca tentang jurnal penyesuaian ya. Nah, jurnal penyesuaian itu apa sih? Oke, jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo beberapa akun ya, sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, teman-teman, kalau di perusahaan itu kan biasanya ada akun-akun yang memang harus disesuaikan selalu kayak gitu teman-teman. Misalnya kita beli perlengkapan. Nah, perlengkapan di awal 5 juta. Nah, ternyata di akhir perlengkapan ini nggak habis semuanya teman-teman. Misalnya tinggal nilainya 1 juta. Nah, tentu yang terpakai 4 juta ya teman-teman. Nah, yang terpakai itulah yang kita catat di jurnal penyesuaian ya. Nah, ini dia akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Nah, yang pertama ada perlengkapan, yang kedua aktiva tetap, yang ketiga beban dibayar di muka, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima beban yang masih harus dibayar, dan yang keenam pendapatan yang masih harus diterima. Oke, kita masuk ke poin pertama, akun yang harus disesuaikan yaitu perlengkapan. Nah, perlengkapan ya teman-teman, nggak asing lagi perlengkapan ini aktiva lancar atau aktiva tetap. Ya, aktiva lancar ya teman-teman, karena dia itu cepat habis ya, umurnya itu di bawah 1 tahun ya. Nah, kalau misalnya peralatan lancar atau tetap, tentunya peralatan adalah aktiva tetap. Oke teman-teman. Nah, di sini ada contoh ya, di mana akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara sebesar 500.000. Nah, data akhir periode perlengkapan masih ada senilai 100.000. Nah, saldo sementara ini di neraca saldo ya teman-teman. Nah, ternyata di akhir periode 100.000 tinggal kayak gitu. Nah, kita mulai dulu analisisnya ya. Nah, perlengkapan adanya di saldo di debit ya kalau berdasarkan saldo normalnya ya. Nah, kemudian ya di akhir periode, ternyata akhir periode ini maksudnya pada tanggal akhir Desember ya teman-teman, ternyata perlengkapan ini masih ada sebesar 100.000. Nah, kalau kayak gitu kita hitung yang terpakai ya, berapa saldo perlengkapan yang terpakai. Nah, maka dihitung jumlah yang habis terpakai. Nah, caranya bagaimana? Langsung dikurangkan ya teman-teman, 500.000 dikurang 100.000. Nah, jadi kan 400.000 ya. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan di debit sebesar 400.000 dan perlengkapannya di kredit sebesar 400.000. Nah, kenapa beban perlengkapan di debit? Karena perusahaan di sini kan menerima tanggungan ya, bebannya bertambah karena udah kepake perlengkapannya. Jadi, dia di debit. Nah, kenapa perlengkapan di kredit? Karena perlengkapannya sudah habis. Kalau perlengkapannya sudah habis, di mana posisinya kalau berkurang?
Nah, betul banget, dikredit ya teman-teman. Oke, mengerti ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti ya. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu penyusutan aktiva tetap. Nah, kalau aktiva tetap tadi apa? Aktiva yang umurnya lebih dari 1 tahun ya, kayak peralatan, itu merupakan aktiva tetap. Oke, nah penyusutan aktiva tetap itu artinya berkurangnya nilai buku aktiva tetap ya. Misalnya mesin, kendaraan, peralatan, itu di awal periode nilainya misalnya masing-masing 10 juta. Nah, di bulan Desember nilai nggak 10 juta lagi teman-teman, tapi udah berkurang. Berkurangnya seberapa ya? Nah, tergantung perusahaannya mau menyusurkan berapa persen kayak gitu, itu terserah perusahaan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya teman-teman. Akun peralatan menunjukkan saldo 3 juta. Nah, 3 juta ya, ini pada neraca saldo. Akhir periode peralatan disusurkan 10%. Nah, kita analisis ya teman-teman. Nah, akun peralatan saldonya tentunya di debit ya. Nah, penyusutan peralatan 10% dikali 3 juta. Nah, dikalikan dulu ya teman-teman, berapa persennya disusurkan dan saldo aslinya ya. 10% dikali 3 juta berapa? 300.000 ya. Nah, berarti penyusutannya 300.000. Nah, catatannya gimana pada jurnal penyesuaian? Nah, gampang banget ya teman-teman. Langsung saja kita mendebitkan beban penyusutan peralatan sebesar 400.000 dan mengkreditkan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kenapa bertambah bebannya? Ya, karena memang kan udah disusurkan aktivanya. Berarti di sini perusahaan menanggung beban ya, menanggung beban ya. Bebannya bertambah di mana kalau beban bertambah ya? Kalau akun beban bertambah itu posisinya di debit. Nah, temennya apa? Temennya akumulasi penyusutan peralatan. Ngerti ya teman-teman? Semoga dimengerti ya. Nah, next to number 3. Oke, kita masuk ke number 3, yaitu akun beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka itu apa? Teman-teman harus tahu dulu artinya ya teman-teman, biar gampang buat soalnya. Biar gampang ngerjakan soalnya maksudnya ya. Nah, kalau beban dibayar di muka itu uang yang kita bayar di awal tapi jasanya belum kita terima sepenuhnya teman-teman. Misalnya teman-teman bayar asuransi, kan asuransi dibayar di muka. Nah, jasanya kan belum habis ya teman-teman. Jasanya habisnya kapan? Nah, pada saat teman-teman sudah membayar penuh seluruh asuransi tersebut ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman ada menerima asuransi karena teman-teman memang terkena kecelakaan ataupun kerugian pada perusahaan. Nah, kayak gitu. Intinya jasanya belum diterima penuh karena belum dikasih ya sama ini kita sama bisnis partner kita kayak gitu. Contoh yang kedua kayak gini. Misalnya teman-teman mau bayar uang sewa ya. Nah, sewa kita bayar di awal namanya kan beban sewa. Nah, sewanya sudah habis belum? Belum ya teman-teman. Sewanya kapan habisnya? Ketika sudah digunakan seluruhnya. Misalnya bayar sewa untuk 1 tahun kayak gitu. Nah, itu namanya beban sewa, beban dibayar di muka. Nah, contoh nih dia. Akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo sementara 360.000. Data akhir periode, jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah sebesar 120.000, yaitu untuk 4 bulan. Nah, kita analisis dulu teman-teman. Nah, di sini kita asuransi dibayar di muka itu kan saldonya di debit ya teman-teman, kalau di neraca saldo ya. Nah, dicatat sebagai harta ini maksudnya metode pencatatan kita teman-teman. Metode pencatatan beban dibayar di muka itu kan ada 2 ya, ada metode harta, ada metode beban. Nah, ternyata di sini metode harta. Nah, kalau metode harta itu ya kita debitkan bebannya ya, kita debitkan bebannya. Yang dikredit apa? Yang dikreditnya itu hartanya. Ingat ya teman-teman, itu metode harta ya.
Nah, beda kalau metode beban. Kalau metode beban itu kita mendebitkan harta, mengkreditkan beban. Nah, terbalik ya teman-teman, tinggal dibalik. Sebenarnya ini gampang banget ya teman-teman. Nah, dari mana kita tahu metodenya itu? Biasanya disebutkan dalam soal teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, di sini karena dia menggunakan metode harta, berarti kita mendebitkan beban ya, beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit. Nah, nilainya berapa? Nilainya yang habis kepake. Yang kepake itu berapa? Yang kepake yang ada kata jatuh tempo itu teman-teman. Jatuh tempo 4 bulan. Berarti yang kepake 4 bulan ya. Nah, 4 bulan ya, berarti nilainya 120.000. Gimana dapat nilai 120.000 ini? Nah, gampang banget ya teman-teman. Nah, saldo sementara 360.000 katanya kan. Nah, itu kan untuk berapa itu? Untuk 12 bulan. Nah, untuk 4 bulannya tinggal di 4/12 kan aja ya. 4/12 dikali 360.000 dapat 120.000. Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Nah, yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, kalau pendapatan diterima di muka itu, perusahaan sudah menerima uang di awal, namun jasanya belum sepenuhnya digunakan oleh pelanggan. Nah, kayak gitu. Contoh, akun sewa diterima di muka jumlahnya 300.000. Pada akhir periode jumlah sewa untuk 6 bulan sudah diterima sejak 1 September 2015. Nah, analisis ya. Akun sewa diterima di muka saldonya kan di debit ya kalau berdasarkan soal. Nah, dicatat sebagai utang katanya. Nah, ini metodenya, metode utang. Nah, yang dihitung dalam penyelesaian akhir periode adalah jumlah yang benar-benar yang sudah menjadi pendapatan. Nah, ingat teman-teman, kalau pendapatan diterima di muka kan ada 2 metode untuk mencatatnya. Ada metode utang, ada metode apa yo? Metode yang lain. Ayo, coba dicari nanti ya. Nah, kalau metode utang itu teman-teman, sewa diterima di mukanya kita debitkan, yang dikreditnya itu apa? Pendapatan sewa. Nah, nilai yang kita gunakan di sini nilai yang sudah benar-benar jadi pendapatan ya. Nah, yaitu 4 bulan dari bulan September sampai Desember. Nah, berarti langsung kita perkan ya. Karena tadi untuk 6 bulan yang kepake 4 bulan. Nah, kita pakai nilai yang sudah kepakai 4 bulan ya teman-teman. Jadi tinggal dibagi 4/6 dikali 300.000. Totalnya 200.000. Nah, jadi kalau metode utang tuh kita debitkan sewa diterima di muka dan kreditkan pendapatan sewa. Karena masing-masing akun tersebut bertambah sesuai dengan saldo normalnya. Oke, kita masuk ke beban yang masih harus dibayar. Nah, ini beban yang masih harus dibayar ini namanya utang ya teman-teman. Nah, beban pada periode yang bersangkutan tetapi belum dibayar oleh perusahaan. Nah, tentu ini namanya utang. Nah, contoh, gaji yang belum dibayar adalah sebesar 50.000. Nah, kalau kayak gini kasusnya, tentu beban gajinya bertambah ya. Beban gaji bertambah sebesar 50.000 dan utang gaji juga bertambah sebesar 50.000. Nah, ini gampang banget ya ngingatnya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kalau pendapatan yang masih harus diterima namanya piutang teman-teman. Nah, piutang itu apa? Pendapatan perusahaan pada periode bersangkutan, maksudnya periode tahun ini ya, di mana dia menyusun laporan keuangan ya. Nah, tetapi pendapatannya itu belum diterima ya. Kapan diterimanya? Pada periode yang bersangkutan. Nah, contoh, pekerjaan reparasi telah selesai dikerjakan tetapi pembayarannya belum diterima, yaitu sebesar 200.000. Nah, kalau kayak gini berarti piutang perusahaan bertambah ya teman-teman. Karena kenapa bertambah? Karena belum diterima kayak gitu. Kalau belum diterima berarti piutangnya bertambah. Ayo, piutang bertambah di mana? Di debit, berarti sebesar 200.000
dan pendapatan jasa juga bertambah. Nah, sebesar 200.000. Kenapa bertambah? Karena piutang mengakibatkan bertambahnya pendapatan jasa. Kalau pendapatan jasa bertambahnya di mana? Tentunya di kredit. Oke, gampang banget ya teman-teman, gampang banget ini mah teman-teman. Oke teman-teman, itu dia review tentang jurnal penyesuaian. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, buat teman-teman yang mau request review materi ekonomi untuk selanjutnya, silakan tulis di komentar ya teman-teman. Boleh juga request materi akuntansi teman-teman, boleh banget ya. Oke, karena waktu kita terbatas, aku sebentar lagi mau pamit ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman, karena waktu kita sudah habis, aku pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, see you.